Dim, kita kenal dari kapan sih? Ini udah mulai. Anjing langsung gitu ya. Anjing, Dim, kita kenal dari kapan? Gitu. Gue kayak shock. Gak kayak, oh kita kenal gitu kan. Dia udah dari kapan sih? Kita kedatangan Dimas Ramadan. Jadi teman-teman, kembali lagi di Sudut Kecil Podcast bersama gue Diku sebagai host kalian pada malam hari ini. Tapi nggak tahu juga sih kalau kalian nontonnya siang atau pagi atau sore. Mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anyway, gue kedatangan tamu yang jadwalnya susah banget di sini. Dimas ini, padahal temen gue dari lama banget tadi nih. Temen SD? Apa TK? Enggak, Gua SD ya? SD. Gue dulu satu SD, terus SD kayak Budi Luhur. Budi Luhur. SD, SMP, SMA. Nah, dari SMA, lu hilang tuh. Lu masuk UI, gue masuk Binus. Anak Depok gua tiba-tiba. Iya, tiba-tiba lu anak Depok, terus lu masuk sastra Jawa ya? Iya, bener. Sastra Jawa, terus kayak nih orang tiba-tiba kok traveling gitu deh. Ini emang akhirnya jatuh susah banget. Kayak, Dim, ayo syuting sama gue di Sudut Kecil. Gue lagi di Prancis, gue lagi di Brazil, gue lagi di ini Widih. Gimana tapi kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk ngapain sih sebenarnya lo? Lo ngapain sih sebenarnya, Dim? Sebenarnya gue jalan-jalan. Jalan-jalan? Ya gue sebenarnya kalau gue mau dapetin duit ya jalan-jalan gitu. Oke, jadi lo tuh jalan-jalan dibayar? Ya, jadi ada yang dibayar, ada yang enggak, ada yang harus dapetin sponsor dulu baru jalan-jalan, kayak gitu. Jadi macam-macam jenisnya. Oke juga ya. Tapi uniknya, uniknya gue ketika di rumah itu adalah waktu liburan gue malah. Justru di rumah tuh liburan. Iya. Pokoknya setiap lu lagi kayak, gue lagi di Jakarta, lagi di Tangerang nih. Itu liburan gue. Karena istirahat. Bagi gue ketika gue udah traveling lama banget, itu pas gue kembali ke rumah tuh kayak, wah gue kangen banget lay di kamar nonton Netflix. Itu kayak me time nge-charge banget gitu loh. Iya. Kalau pas gue traveling kan hektik kan, sini jalan-jalan kayak gitu. Tapi sih lu tuh orangnya kan ekstrovert ya? Enggak. Seinget gue, lu SD, SMP, SMA tuh yang kayak ambivert. Karena gue kalau udah ketemu orang banyak, kalau udah kelamaan banget itu tuh gue bisa energi gue kayak habis gitu. Dreaming ya. Tapi kalau gue udah di rumah doang, gue butuh orang nih. Oh. Gitu, gue butuh ketemu orang, gue butuh bersosialisasi, makanya gue nyatakan gue ambivert. Oke. Tapi jalan-jalan itu termasuk kegiatan orang-orang ekstrovert, bener nggak sih? Enggak juga. Temen gue banyak yang introvert tapi traveling. Gue kira introvert tuh emang sukanya di rumah aja, nggak mau ngelihat orang, nggak mau lihat keramaian, nggak mau capek jalan-jalan, makanya gue di rumah aja deh gitu. Enggak juga ya. Ada orang yang suka liburan staycation tapi dia mau sendiri, itu juga liburan kan. Tapi di situ dia cuma di hotel, nikmatin di resort kayak gitu juga bisa. Oke, oh iya, that's nice. Di villa gitu. Dim, mundur dikit. Setelah lulus SMA, lu masuk ke UI, Fakultas Ilmu Budaya, ngambil sastra Jawa. Udik banget ya? Kenapa? Bentar, ini sorry ya teman-teman FIB, teman-teman sastra Jawa. Gue masih mempertanyakan, itu ngapain sih sebenarnya? Dan lu tuh belajar apa sih? Dan lu kenapa ngambil itu sih di awalnya? Nah, ini sebenarnya ada hal menarik sih di sini. Jadi jujur pas SMA, kan SMA kan satu sekolah kan? Di situ masih agak bingung nih. Gue mau kuliah apa ya? Jujur di situ kayak gue belum tahu passion gue tuh apa di situ. Terus akhirnya gue pengen banget masuk UI. Terus gue kayak ngeliat senior lain tuh tahun lalu nggak pernah ada yang masuk UI dong, undangan. Waktu itu SNMPTN undangan. Terus wah, gue kayak milih yang favorit kayak komunikasi, kayak hukum, kayak nggak mungkin keterima gitu. Jadi kayak udahlah sastra Jawa aja. Karena kenapa kayak pasti gampang nih, pasti keterima kayak gitu kan. Akhirnya ya udah gue pilih, keterima anjir. Gitu. Terus ada temen gue juga, Riyandi tau kan, dia keterima juga karena ilmu sejarah. Iya, ininya unik-unik. Nah terus waktu itu di situ gue udah daftar UMN, DKV. Lu anak DKV kan? Gue DKV, tapi Binus. Oh iya, Binus. Terus kayak, ini pilih yang mana nih? Udah sastra Jawa aja yang si UMN nggak jadi, kayak gitu. Nah terus gara-gara lu pengen masuk UI? Masuk UI sama sebenarnya gue tuh jurusan ini bisa keterima banget, kayak Belanda, Perancis, kayak gitu ya. Menurut gue sastra bisa. Cuman gue takut
Gak bisa dulu pas kita belajar Jerman, inget gak di sekolah? Ingat. Bodoh banget kan, susah banget kan. Terus kayak udah daripada susah mendingan ngambil Sajawa aja. Kebetulan orang tua gue dua-duanya dari Jawa kayak gitu. Terus ya udah gue masuk, ternyata susah juga karena ada Kromo Inggil, Honocoroko tau nggak lu? Aksara Jawa. Aksara Jawa ya? Iya, susah banget. Honocoroko, Dotusoko. Nah terus uniknya pas gue masuk situ, om gua, keluarga gua kayak ada yang ngatain lah kayak, ngapain kamu sastra Jawa? Mau jadi apa kamu? Mau jadi dalang? Kayak gitu. Ya gitu-gitu kan. Terus gua kayak, tiba-tiba gua kayak ada fase galau gitu seharian. Iya juga ya, gua kan mau jadi pemimpin keluarga nanti. Masa gua jadi dalang atau gimana, kebawa suasana lah. Yes. Sampai akhirnya gua berpikiran untuk ngambil kuliah lagi. Double degree. Jadi ngambil kuliah di Mercu Buana, kelas karyawan komunikasi. Beneran? Gue nggak tahu loh. Iya, lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Nah, terus ya udah akhirnya orang tua gue bahkan nggak tahu gue ngambil itu waktu itu. Beneran. Jadi gue pakai uang jajan dari orang tua, gue tabung sama uang beasiswa dari UI gue dapet buat masuk kuliah di Mercu Buana itu. Jadi nggak komunikasi. Jadi Senin sampai Jumat di UI, Sabtu Minggu gue di Mercu gitu. Dan gue kapan liburannya? Pas liburan semester itu. Men. Jadi kayak waktu itu karena gue kayak mikir, wah gue mau jadi orang sukses kan. Jadi kayak kalau bisa komunikasi, kenapa gue pilih, karena ya bisa ke semuanya mungkin ya waktu itu. Kantor juga lah ibaratnya. Gitu. Tapi setelah gue jalan ke sini, wah ternyata kalau dulu gue nggak ngambil ilmu komunikasi di universitas lain juga tetap bisa sukses. Kenapa? Karena ternyata setelah gue lulus dua-duanya nih, alhamdulillah gue udah lulus dua-duanya dan dapat 2 degree. Ijazah gue dua-duanya tuh nggak kepake, ngerti nggak? Jadi emang cuman buat belajar doang. Dan ternyata selama ini yang paling penting kalau mau sukses tuh lebih dari mending tuh cuman ada skill sama koneksi. Bener. Sama satu lagi tuh, gue lupa tiba-tiba, skill, koneksi, sama orang dalam. Itu koneksi. Oh iya bener. Satu lagi aja lupa, pokoknya itulah. Gue itu ada skill, koneksi, sama skill, koneksi. Satu lagi ada lupa. Berapa ya? Keberuntungan juga boleh. Iya, boleh lah ya. Sama ini mungkin kalau kecuali lu mau ini ya, lu dokter, nggak mungkin lu nggak ngambil jurusan mana gitu. Kalau emang mau jadi dokter ya pasti spesialisasi khusus. Gitu. Skill, spesialisasi. Cuman kalau di luar itu mau sastra Jawa, lu tetap bisa sukses gitu. Nggak apapun jurusannya lu salah kecemplung tetap bisa sukses menurut gue. Jadi gue dulu mikir, oh jurusan gue jelek, jadi gue takut nggak bakal kerja, itu nggak. Gitu. Kayaknya nggak ada di jurusan jelek tuh bilang. Iya, pasti. Balik lagi ke skill, kemauan. Jadi buat yang salah jurusan tenang aja. Kalian pasti bisa melaluinya dan pasti jadi orang sukses. Bukan dong buat Ima. Keren nih, calon motivator nih. Ya kan? Tapi ya gue masih penasaran sih dari sastra Jawa ya. Baik jadi sastra Jawa, tiba-tiba jadi sekarang gue maksudnya istilahnya kerjanya beda banget, banget kan. Oke. Setelah akhirnya lulus dari UI dan Mercu Buana, komunikasi dan sastra Jawa, lalu what did you do, man? Setelah lulus tuh lu ngapain? Nah sebenarnya ketika sebelum gua lulus itu gua udah ngebuat personal branding gua di Instagram. Jadi gua tuh dari kuliah udah suka jalan-jalan. Selama gue SMA lu tau kan gue menang fotografi, lomba-lomba, terus kuliah pun gue upgrade skill gue dengan fotografi, video. Nah terus di situ gue juga suka jalan-jalan. Pas gue sama kuliah tuh gue kebetulan nyokap gue juga penulis travel lagi. Jadi gue sama nyokap suka jalan-jalan, sama teman-teman gue suka jalan-jalan. Nah pas gue traveling itu gue sekarang bikin konten di Instagram. Terus gue upload, gue suka collab sama istilahnya content creator lain. Jadi kita saling dapat followers kayak gitu. Nah terus lama-lama naik kayak gitu. Nah jadi gue udah menabur benih-benih sejak gue kuliah itu. Nah sebenarnya dari gue kuliah itu juga gue udah bisa ngasilin uang, bahkan pas semester akhir-akhir tuh gue udah bayar kuliah sendiri dari hasil ya job-job itu. Nah makanya gue udah sejak lulus udah tahu, oh kayaknya ini kerjaan gue gitu. Kayak gitu. Nice. Tapi gila juga ya, lu udah tahu apa itu personal branding. Personal branding. Sebenarnya itu diajarin di kuliah gue diajarin. Yang Mercu Buana itu kan komunikasi.
Terus kalau penulisan kayak gitu gue lebih belajar di UI karena kan sastra kan. Jadi sebenarnya ya dapat sih ilmunya. Dua-duanya dapat. Cuma nggak kepake di perusahaan aja karena gue nggak pernah apply. Benar. Akhirnya lo bisa ketemu banyak orang, iya. lo bisa traveling dan nah itu juga sih kayak gue ngerasa di job gue sekarang banyak banget ketemu orang yang dulu gue idolakan, sekarang tiba-tiba jadi temen. Contoh gitu. Siapa? Contoh Raline Shah. Okay. Terus kayak Chelsea Islan ya Chelsea Islan. Terus gue jadi ketemu kayak Raffi Ahmad. Gue ke New York bareng tim mereka waktu itu gue waktu nemenin temen gue Hasan Alaidrus Baba. Gue manggilnya, terus di situ kita bener-bener ketemu artis yang papan atas se-Indonesia di situ kayak Raffi Ahmad, terus ada itu Raline Shah, gue juga ketemu di sana, Reval Hadi, sama Mbak Gigi Cipung, Rafathar, gue ketemu semua lah pokoknya lah. Wow. Kayak emang dari dunia content creator ini itu beneran bisa ngebawa koneksi yang luas banget, yang mungkin gue kalau kerja jadi budak korporat, banyak orang nggak bakal ketemu itu. Nggak bakal bisa ketemu itu. Karena ada jamnya ya, dari misalnya ke jam 8, jam 5, jadi nggak ada kebebasan waktu. Kayak gitu. Bing, bocoran dikit. How did you get that far? Sampai lu bisa ketemu idola-idola lu itu titik ketemunya pertama kali itu sama siapa dan di mana dan kenapa bisa terjadi? Kayaknya mungkin karena gue suka say yes gitu ya. Jadi misalnya ada opportunity apa, event nggak dibayar, gue kadang datang. Terus tadi di situ acara ketemu A, ketemu B gitu. Jadi gue orangnya sosialis, suka mingle. Bahkan gue tahu kalau misalnya dia introvert, gue bakal nanya duluan karena orang tuh kadang suka malu kan. Jadi gue tanya, gimana? Terus jadinya dapatlah koneksi satu persatu. Contoh kayak biasanya gue dapat dari kerjaan waktu itu ketemu Chelsea Islan, gue diundang di Istana Negara waktu itu. Terus di situ itu juga gue bingung ya, dari koneksi mungkin di email ada teman, ini content creator dari travel, ini dari artis, ini dari pemusik, disatuin waktu itu buat ngebahas kasus hoax kalau nggak salah. Nah di situ ketemu, terus kayak ditawarin, di mau nggak bikin komunitas Youth of Indonesia waktu itu, YOI. Nah terus itu udah Presiden Chelsea, gue sebagai head of medianya. Ya pokoknya makanya dari pertemuan kayak gitu, ketemu orang-orang. Ketemu lagi. Terus di acara Youth of Indonesia itu juga banyak banget koneksinya, makin luas ke menteri, ke artis musik, kayak gitu-gitu. Jadi emang kalau gimana cara kita mau dapetin koneksi itu ya kita pertama ya, kalau awal-awal masih merintis, lu iyain aja kalau ada acara apa-apa, meskipun nggak dibayar kadang ya udahlah lu nambah koneksi relasi kayak gitu sih. Wow, keren. Ini gue amazed banget. Pertama dong saya. Din, you start as a traveler, travel blogger, penulis travel, dan lu juga suka dokumentasi. Dan lu punya skill foto, video, and that stuff. Tapi untuk traveling, itu kan butuh biaya gede. Apalagi lu traveling bukan ke Jogja, Bali, bukan ke Singapura, Malaysia, lu keliling Eropa, lu ke Jepang, lu ke bahkan negara-negara yang gue nggak pernah dengar kayak Santiago, Kosovo, apa sampai gue nggak tahu ke Amerika Latin, mereka dia udah mungkin keliling dunia situ. Itu lo emang nabung, emang banyak duit, emang lo gimana sih, Din? Kasih bocoran dikit. Sebenarnya awalnya tuh lu nggak perlu punya banyak duit, tapi lu cukup punya keberanian kayak gitu. Jadi kayak awal-awal tuh sebenarnya gue juga dari lomba fotografi. Kayak gue waktu itu lomba menang ke Turki, lomba fotografi, ke Jepang lomba fotografi, ke Korea lomba fotografi. Dari situ gue kembangin, bikin konten-konten, sampai akhirnya ya di-invite perusahaan-perusahaan buat liburan gratis, kayak gitu dari situ. Nah terus sebenarnya gue juga modalin diri sendiri, kayak gue traveling backpacker ke Myanmar. Itu gue juga udah nekat kan waktu itu masih kuliah, belum punya banyak duit. Gue nekat dapat promo tiket ke Myanmar, gue inget cuma 1 jutaan. Juta PP. Wow. Terus gue ada yang gila gitu, 200.000 ke London pernah. Sumpah lu? Iya. How come? Ada error fare. Oh gue tahu tuh error fare. Buat yang nggak error fare, jadi
setiap kayak travel agent gitu ya, atau traveloka atau usaha gitu ya, itu bisa aja angkanya error suatu jam-jam tertentu angkanya error, terus Dimas kesempatan beli, jadi beli ke London 2.000 Terus kayak yang Myanmar itu gue juga challenge cuma pengeluaran 2 minggu cuma $99 kayak 1,1 juta ya, waktu itu masih 1.300.000. Iya, 1.300. Ya udah gue ngegembel, beneran ngegembel di sana. Gue jadi experience kenapa gue solo traveling ngegembel negara orang, budgetnya $99. Terus gue tapi bawa uang dana darurat lah, tapi gue mau challenge diri gue sekalian, emang gue masih pelajar, dia nggak banyak duit. Gue tidurnya tau nggak di mana? Gue di lu tau nggak, stasiun kayak gitu. Terus besoknya tidur di mana ya? Sampai paling parah gue pernah tidur di atas jembatan penyeberangan, tau nggak lo? Sampai itu pas gue lagi tidur dibangunin, gue kira siapa nih mau nolongin gitu kan. Tapi nggak, di situ ada banyak pengemis kayak gitu-gitu. Cuma dari situ gue belajar, wah ternyata hidup kayak gini tuh sulit juga ya. Selama ini gue udah punya enak, keluarga gue cukup sederhana ya, ada rumah, ada makan enak, pokoknya ya keluarga sederhana pada umumnya. Gue nggak pernah di tahap yang nggak punya rumah gimana. Jadi gue beneran ngerasain gimana nggak punya rumah. Oh kayak gini ternyata, melihat orang tidur di atas jembatan. Terus kayak, wah ini pengalaman yang menarik bagi gue, karena gue udah nyobain dari yang hotel bintang 5, yang sederhana, sampai yang di bawah ini. Jadi kayak beneran traveling tuh emang ngebawa gue bikin jadi open minded gitu loh. Pas gue udah tidur nyenyak, tuh dibangunin, ternyata orang gila tuh. Kayak orang gila, terus kayak ngejar-ngejar gue. Beneran? Terus untung gue lari intinya. Terus gue ke kantor polisi, terus bilang, dia gila. Terus dia biarin aja kayak gitu lah. Pakai bahasa Inggris tuh? Pakai bahasa Inggris. Cuma orang Myanmar ada yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak pakai bahasa apa namanya? Ya gitulah. Isyarat. Ya. Wow, seru banget ya. Terus kayak lu nanya kan, sebenarnya tuh kalau mau traveling nggak harus mahal. Lu bisa ada platform tinggal gratis. Jadi namanya couchsurfing.com, itu lu bisa tinggal sama orang lokal. Jadi dia tuh pengen punya tamu dari negara luar tuh sharing budaya kayak gitu loh. Gue juga di sini sering waktu itu nerima tamu dari UK, dari Amerika buat stay di tempat gue. Terus di rumah lu sini? Iya, di rumah gue ini pernah datang. Di Ciledug, orang bule. Iya. Karena mereka pengen experience gimana tinggal di rumah orang Indo, nggak ada yang di hotel, pengen punya teman, relasi. Terus dia juga seneng kita anterin ke Monas, kemana kayak gitu. Pas gue di sana, gue juga dianterin kemana gitu. Dan itu gratis. Lu paling di akhir cuman kayak ngasih cenderamata kayak gantungan kunci atau apa gitu. Nah, itu buat teman-teman, jadi coba tuh experience apa kayak Dimas ini udah nyobain bintang 5 sampai rumah orang, sampai jalanan, sampai gokil banget pengalaman lo. Keren banget sih. Tapi ngomong-ngomong, lu udah seluruh dunia, seluruh negara atau ada negara? Belum sih. Gua so far kalau gua hitung-hitung 66 negara yang udah, yang belum. Berapa sih negara? Sorry. 197 nggak sih? Ya hampir 200 lah ya katakannya, mungkin berarti udah setengahnya lah ya, seperempat lah ya. Seperempat, oke. Terus dari 66 negara tersebut, di luar Indonesia lah, biar kita nggak bias ya. Apa sih yang paling kayak gue berharap gue sini lagi? Dari segi apa dulu nih? Alam. Oke, lo tuh kalau gini lihatnya tuh apa sih? Alam atau urban atau apa? Kalau gue lately lagi suka alam. Oke, kalau the best nature di luar Indonesia kita tahu. Di luar Indonesia the best nature apa? Kazakhstan. Itu wah, gue sampai merinding kayak itu pegunungan es kayak di Kanada ada. Dia punya Grand Canyon kayak di Amerika ada. Danaunya bagus, alamnya bagus, dan itu Asia. Dan kita ke sana tanpa visa, cuy. Tanpa visa ya? Kayak lu pergi ke Singapura aja gitu, bawa paspor, beli tiket, bawa koper, udah. Nggak usah ribet-ribet. Emang alamnya sebagus itu dan gue pengen balik lagi. Kalau kota, kayak gue lebih suka London, bagus banget. Karena itu kota yang multicultural gitu, jadi ada gedungnya ada bangunan yang klasiknya juga ada. Terus orang-orangnya berbagai negara.
Cuman di sana orangnya ini sih agak individualis. Cuman peduli ya. Ya, cuma it's okay lah, kayak gue suka kotanya. How about New York? Kenapa London? Kenapa nggak New York? Orang kayak, gue pengen nonton. Jujur ya, dulu tuh gue dari kecil gue nonton Spider-Man apa-apa, gue pengen banget ke New York, kayak wah it's my dream city. Kayak semua orang pasti gitu dong, pasti semua orang pengen ke New York. Cuma once gue nyampe sana, gue udah 2 kali ke sana. Pas gue ke sana pertama kali, gue kira gue bakal suka, tapi ternyata ternyata banyak kebisingan banget di sana, nggak tenang. Banyak suara sirene kayak apa? Lu tau gak sih kayak pemadam kebakaran lewat, ambulans lewat, berisik banget. Terus kotanya tuh full of people. Terus kayak ternyata subway-nya bagusan MRT kita jauh. Beneran? Di subway-nya banyak tikus. Iya, di apa namanya? Di stasiunnya terus kayak bau pesing kayak gitu. Ternyata dulu pada bilang Amerika kayak number 1 country in the world. Menurut gua enggak. Bahkan gue pas ke San Francisco itu lebih sekarang parah banget. Di San Francisco banyak banget pengemis kayak homeless gitu yang nggak punya rumah. Terus mereka kencing sembarangan, makan buang air besar sembarangan. Kayak gitu. San Francisco kenapa? Mungkin sekarang karena negaranya udah mahal banget ya. Terus mereka nggak punya kerjaan. Jadi banyak kayak bikin tenda-tenda gitu di taman. Makanya gue pas gue kesana langsung, wah, kayaknya Amerika udah bukan negara terbaik di dunia lagi deh, menurut gue udah gitu. Dan di sana banyak banget orang yang stres. Menurut gue ya kayak, sorry itu sih mereka kalau ngomong kayak ngegas mulu gitu kayak, why you shit, fuck, gitu-gitu ya. Iya jadi kayak swearing ya. Terus kalau untuk rasisme sebenarnya di kota besar tuh udah nggak terlalu, cuman negara kecil kayak masih ada beberapa. Jadi menurut gue enggak sih kayak Amerika. Lo bahkan kayak It's cukup divisit aja. Kalau gue pribadi banyak orang yang pengen American Dreams pengen tinggal di sana ya monggo. Cuman kalau gue pribadi gue enggak. Karena lebih enak di Indo gue sekarang. Iya Kan gue dulu mungkin orang tuh pengen wah gue stres banget di Indo. Tapi menurut gue setelah gue traveling 66 negara yang pengen gue balik ya Indonesia. Karena gue suka makanannya, ya mungkin gue orang lokal ya. Ini di luar nasionalisme nih ya? Belum nasionalisme. Gue suka makanannya, terus segala kemudahannya murah-murah. Lu tau nggak pembantu di asisten rumah tangga di Amerika tuh bisa kayak Eropa bisa mahal banget ya pokoknya. $1.000. Ya 15 juta ya? Iya segitu. Kalau di Indo ya tau lah, sejuta doang, 2 juta. Terus kalau di sana apa-apa mandiri. Kalau di sini tuh GoFood murah, makanan murah gitu. Enak sih Indonesia. Terus alamnya juga Indonesia bagus banget. Kalau udah explore kayak Komodo, NTT, Rinjani. Wah itu menurut gue the best banget. Alam kita bagus banget. Cuman yang harus perbaikin lagi ya infrastruktur kita ya kurang. Kayak kemarin gue ke Tanimbar itu perjuangan banget, pesawatnya masih mahal ke sana kayak gitu. Jadi emang kalau di Indonesia bagus, cuman ada effort. Aksesnya juga ya harus dibenahi. Tapi Indonesia udah semua Sabang sampai Merauke. Belum semua dong, masih banyak banget. Banyak banget sih. Kalau total gue paling provinsi 19 provinsi dan nggak usah. Ada tiga. Sekarang berapa nambah lagi kan? 34. Sekarang 43 tuh. 43. 43 provinsi. Iya. Coba kita cek. Pak, biar googling. Kok nggak salah masih 30-an loh. Provinsi Indonesia berapa persen? Ini ada berapa? 34 nggak sih? 38. Ya kan 30-an, 38 tuh udah nambah lagi kemarin. 38. Lu udah 16. 19 provinsi. What is the most beautiful place on Indonesia? Padar Island di itu Taman Nasional Komodo. Kayak pas gua sailing wajib banget sih menurut gua ke Komodo Labuan Bajo tuh. Lu sailing di sana, wah ini Indonesia nih, kayak bagus banget. Terus kalau gunung, gue suka Gunung Rinjani. Menurut gue kayak New Zealand gitu, Gunung Rinjani. Kayak ada danau di tengah, terus tengahnya ada volcano gunung, bagus. Raja Ampat udah ke Raja Ampat? Raja Ampat belum. Mahal katanya. Sebenarnya sekarang mahal, aksesnya tapi udah oke sih aksesnya. Cuman belum ada kesempatan aja ke sana. Cuman kalau diniatin harusnya bisa.
Ih seru banget ya, ini kalau ngobrol sama Dimas nih kayak gue ngayal-ngayal gitu loh, kayak San Francisco tuh ini gimana, tadi Kazakhstan gitu. Aduh, bayang-bayang. Kalau Asia, Asia, best of them all deh Asia, selain Indonesia pasti. Untuk segi apa nih? Alam pasti. Itu tadi Kazakhstan Asia ya? Asia. Oh ya, Asia Timur. Asia Tengah. Asia Tengah ya. Sentral Asia deh. Saya pokoknya Kirgistan, Kazakhstan itu dua itu. Bagus banget. Terus lu udah nyobain semua makanan ya, yang 66 negara itu lu cobain makanan-makanan khasnya gitu kan. Penasaran banget itu. Best food deh. Selain nasi Padang tentunya. Best food di sana, di luar sana yang lu paling ingat-ingatnya kayak shit, gue suka banget gitu. Karena gue lidahnya terus masih lidah Indo ya. Jadi kayak makan di Spanyol namanya paella. Itu mirip kayak nasi, terus ada campuran seafoodnya. Menurut gue itu udah best banget. Tapi biasanya tuh gue justru ya kalau keluar negeri, anehnya gue tuh gak suka nyobain makanan ya, karena gue tuh lebih nyari mana nih Asian food kayak gitu gue. Cuman kalau nyobain dikit-dikit boleh lah kayak gitu. Cuman gue kalau tiap traveling sebisa mungkin gue Asian food, karena gue agak susah banget, picky banget makanan. Lu tau kan gue pas dulu kurus. Jadi guys, gue pas dulu dari kecil SD sampai SMA, wah gue underweight banget. Terus pas gue kuliah itu gue start makan banyak workout, tapi makanannya harus gue suka. Nah itu Asian food, terus kayak protein segala macem, olahraga yang makanya sekarang jadi lebih fit lah istilahnya. Karena itu gue picky banget makanan, makanya gue dulu kurus. Makanya gue kalau makan ke luar negeri biasanya nyari Asian food. Apalagi yang halal juga sih. Iya. Alright. Nah guys, tadi tuh Dimas sempat ngomong kalau lagi di Indo tuh lagi istirahat nih. Sekarang nih lagi liburan nih, istirahat. Kalau keluar negeri tuh lagi kerja berarti. Nah, Dim, siapa sih yang bayar lo? Wih. Wah ini agak. Bocor-bocoran tuh kalau nggak boleh. Ya sebenarnya yang bayar gue ya banyak. Maksudnya kayak dari perusahaan misalkan. Endorsement nih, gitu ya? lu bisa dari misalkan mereka yang offering ke kita kayak di tanggal Agustus kita mau ada plan ke sini AirAsia gitu. Lu bisa nggak lah offeringnya segini, nah kalau deal udah berangkat. Terus bisa juga misalkan gue ngeplan traveling ke Kazakhstan, ke Jepang atau kemana, terus gue bikin proposal, gue sebarin tuh ke agensi-agensi. Terus pas udah disebarin, gue bikin di situ red cardnya, satu pos berapa, brand lu akan gue bawa ke Kazakhstan, ke Jepang lah. Jadi gue bisa dapet duit juga dari situ kayak gitu. Jadi istilahnya gue mau traveling tapi ada yang chip in, jadi otomatis dibayar malah dapet duit kayak gitu. Tiketnya dibayarin, semua dibayarin, akomodasi, lu cuma ya lu ngepost fotonya, bikin konten di sana, you get paid. Iya itu kalau yang diundang ya, bisa kayak Kementerian Pariwisata, itu biasanya nih gue offering segini, lu udah dapat semuanya, pesawat kita yang tanggung, udah. Bisa juga yang gue yang booking pesawat sendiri, tapi pokoknya mereka tinggal jadi gue ngasih hasil konten gue ke brand gitu. Oke. Kalau boleh tahu aja. How much did you make in a month? Wah, kalau ngomongin itu gue nggak mau ngomongin. Cuman ya bisa mencukupi hidup gue dan gue bisa ngasih bagian orang tua gue bisa dapetin apa yang gue mau, gue bisa fulfill hidup gue, gitu aja sih. Semua pengen pasti. Nih gue soalnya gue ke-trigger banget, gue sebagai extrovert, suka jalan-jalan tuh kayak itu juga pengen dia jalan-jalan dibayarin, dan segala macam. Tapi loh ini kan kayak menurut gue ini kayak dream job buat gue. Tapi menurut lo ada nggak sih kayak shit kalau orang kantoran kan kayak Senin gitu loh kayak gitu. Oh ya. Ya lu gimana? Kalau gua lebih ke ya sebenarnya kerjaan tuh semuanya bisa dibilang gak ada yang gak susah, pasti ada aja pasti struggle-nya. Ya kayak misalkan klien minta A, gua nggak setuju, tapi ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus pas proses bikin konten tiba-tiba hujan bagaimana. Cuman di semua itu ya disyukurin aja, kayak gue malah happy kayak banyak experience-nya, bisa traveling kemana. Sebenarnya senang gitu. Cuman sebenarnya kalau kerjaan kayak gue gini jujur,
pasti kan income-nya nggak mungkin sama. Bisa di bulan pertama cuma 6 juta, bisa bulan berikutnya 100 juta kayak gitu. Jadi yang penting nih kalau jadi freelance tuh harus wajib banget punya dana darurat gitu. Jadi kayak nilainya tuh kalau single 6 kalinya lu pengeluaran lu per bulan nih gitu-gitu. Jadi harus juga nih melek finansial, karena kalau nggak mau lu kayak apapun, lu kalau nggak pernah tahu manajemen keuangan lu akan boncos kayak gitu. Nah itu gue dulu tahun 2018 diundang Bursa Efek Indonesia awalnya. Terus di situ gue belajar saham, diajarin bikin akunnya segala macem. Nah terus kemarin 2020 atau 2021 gue dijadiin influencer inkubator sama Bursa Efek Indonesia. Jadi gue di situ diajarin langsung di kantornya gimana cara main keuangan, cara investasi saham, reksadana kayak gitu-gitu. Terus gue disuruh aplikasikan sama ngasih tahu followers gue sama setahun tentang ilmu itu kayak gitu. Nah makanya gue jadi paham banget, dan sekarang sebenarnya main job gue tuh nggak cuman content creator itu. Jadi gue kayak day trade sama kayak swing trader, sama gue juga ada perusahaan tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya, kayak AR filter, kayaknya semua udah tahu kan. Nah itu dari situ kayak tiap bulan masih ada aja gitu dari AR filter itu. Jadi sebenarnya main job gue tuh 3 itu. Tapi semua itu dalam kontrak freelance ya, bukan? Iya, karena gue setelah gue pikir-pikir, gue lebih suka banget kerja kayak gini, gue bisa di mana aja. Cuma tantangannya itu gue harus bisa disiplin sama diri sendiri. Lu kalau malas ya udah lu nggak akan berkembang gitu. Kayak freelance. Lu juga kan masih? Iya. Maksudnya kayak ketika lu freelance dan lu apa ya, kayak ogah-ogahan, nggak ngambil kesempatan, nanti sih lu. Kayaknya. Kayak lu cuman ya udah nunggu bola aja dari mana, nggak bisa. Lu harus jemput bola juga. Lu harus juga cari klien, lu harus kayak lu reach out gua kayak gitu kan juga lu ngejar bola gitu kan. Iya benar. Nggak nungguin. Kalau nungguin nggak ada yang mau bro, capek. Iya. Harus upgrade skill terus tiap hari. Tentang saya gitu. Kenapa makin dikit ya? Kayak banyak. Dim, oke, wah, nggak berasa. Next step-nya sekarang ini, bukan next step ya. Sekarang ini lu lagi fokus ngapain sih? Gue lihat lu postingannya lagi sama Karin, kayak Anu dan lain-lain. Itu lagi ada project apa sebenarnya di bocorin? Sebenarnya nggak ada project gimana-gimana, cuman kayak kita kebetulan suka traveling bareng. Terus ada temen gue, sebenarnya gue kenal Karin tuh dari Sadam. Waktu ketemu Sadam tuh ketemu di project Kemenpar pas ke Bali. Dari situ dia mau traveling nggak bareng Karin dan lain-lain di Filipina. Nah pas gue traveling kayak nyambung, terus kita jadi suka traveling bareng kemana. Nah dari situ kayak jadi banyak project masuk. Mau dong ajakin tuh Sadam, Karin lain naik kapal pesiar kayak gitu. Jadi ya projectnya ya dapat project dari kanal koneksi itu. Sama terus traveling itu ya. Traveling itu. Terus kayak ya jadi nambah relasi, jadi ya gitulah. Naikin. Terus kedepannya kalau gue pribadi sih, sekarang gue salut banget sama lu fokus YouTube gitu nggak sih? Gue tuh udah dari dulu banget pingin nge-vlog YouTube. Sebenarnya ada, cuman nggak bisa konsisten, kayak setahun satu, bayangin parah banget kan? Iya. Bikinin, tapi ikut jalan-jalan. Wih, boleh. Tapi boleh banget lah, sudah kecil diajak Dimas jalan-jalan ke dunia. Jadi tim vlognya, gue akan terima kasih. Gue sih bayar, yang penting pesawat aja mau makan. Oke, that's fun. Dim, thank you banget. Thank you banget juga Jack udah invite gue di Studio Kecil Podcast ini. Lu truly an inspiration sih. Lu juga cuy. Lebay lo pakai. Wih, gue pengen banget. Sumpah, gue dari sini terinspirasi jadi punya Dimas Ramadan Podcast, anjay. Support dong. Sekali lagi gue menawarkan sama Dimas Ramadan. FOMO nih, gue FOMO, fear of missing out. Gue juga pengen kayak lo. Apabila butuh studio, podcast ya. Kita rela, yuk. Boleh beneran? Iya, boleh. Ini gue ubah nih. Boleh. Kerjasama. Boleh. Alright, Dim. Anyway, ini bincang-bincang yang seru banget. Tadi Dimas sudah banyak ngasih bocoran tuh untuk teman-teman yang pada mau traveling, jadi content creator, jadi kayak Dimas Ramadan ini menghasilkan uang
jalan-jalan, tapi jangan lihat serunya doang, capek juga, Jaga kesehatan juga. Badannya dulu nggak gini guys, dulu peot, dulu kayak Lidi. Iya lagi bener. Sekarang udah Buffy. Ini fotonya. Tit. Ya. Nah, gua ada foto lo. Di rumah gue lagi fotonya. Ya, sekarang begini ya, bisa jaga kesehatan juga ya Bim ya. Terus dan ini Dimas nih juga jangan lupa ibadah dan jangan lupa orang tua. Sekali lagi Dimas, thank you very much. Thank you udah undang. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Dimas Ramadan. Apalagi lu ada channel apa aja sih? TikTok juga kan? TikTok Dimas Ramadan juga. Ya sebenarnya YouTube juga Dimas Ramadan. YouTube Dimas Ramadan. Cuman lu tau gak sih? Lu tau Dimas Ramadan yang mirip Raffi Ahmad nggak? Itu jadi dulu tuh nama gue Dimas Ramadan di Google tuh semuanya gue taruh. Sekarang kebalap sama dia karena nama dia sama Dimas Bam, tau gak sih ada? Yeah. Nah jadi sekarang gue ya udah, lu nutupin gue ya udah. Iya. Oke. Alright, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Studio Kecil TV. Saksikan terus Studio Kecil Podcast setiap hari Sabtu ya. Ya bos, Sabtu. Setiap hari Sabtu di channelnya Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bersama gue. Bener. Dan ada Dimas Ramadan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa guys.